Sudah lulus dari tidak lulus, Kak. Ang Atomiani Linia. Saya tidak lulus karena egoisme para pimpinan kampus, dosen-dosen feodal. Makanya sekarang saya jadi pembela mahasiswa. Karena saya merasakan sendiri ketika berjuang sendirian. Nggak enak banget rasanya. Beneran, Kak? Terus apakah dapat sanksi? Saat ini penyelenggara beasiswa belum ada konfirmasi atau panggilan ke saya. Tapi nanti pada saatnya saya akan ke sana juga, akan ke Jakarta untuk melaporkan ini. Tapi nanti ya, setelah saya lulus dari S3 di luar negeri. Doanya ya. Unikas. Biasanya malam ini saya live streaming latihan IELTS. Ini mohon doanya, hari Jumat saya mau tes IELTS. Jadi kalau tips dari saya sebelum tes itu, kita jangan belajar atau latihan lagi ya, tapi tenangkan pikiran. Jadi otak dan pikiran, terus psikologis itu biar santai gitu ya sebelum tes. Nanti ketika tes baru kita gempur gitu. Kak, beasiswa di LN, Kak? Iya, saya lagi apply. Ada beberapa. Tinggal syarat IELTS saja. Proposal udah. Kebetulan beasiswanya langsung dari supervisor ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari supervisor lagi. Mohon doanya, mudah-mudahan kalau rezeki saya kuliah S3 di Deakin University Australia ya. Mohon doanya. Semoga lancar ya, Kak. Amin, amin. Terima kasih. Spill beasiswanya, Kak. Saya juga tertarik. Yang skema beasiswa yang saya daftari itu kebetulan udah ditutup sejak 30 Oktober kemarin. Jadi kakak udah nggak bisa daftar lagi. Dan itu khusus S3 ya, PhD supervision. Jadi biasanya kalau beasiswa dari supervisor itu kan istilahnya dana hibah penelitian ya, atau research grant gitu. Jadi dapat uang banyak untuk penelitian mereka. Nah, mereka penelitiannya udah jadi, bukan udah jadi ya, udah paten gitu ya. Topik penelitiannya tentang ini. Kebetulan yang kemarin itu topiknya tentang international education, pendidikan internasional. Ya kalau masih pendidikan ya masih bidang saya ya. Selama masih pendidikan insya Allah saya mampu, termasuk pendidikan internasional. Nah itu saya udah daftar, tinggal IELTS. Nah IELTS bisa menyusul ya katanya. Dan insya Allah Jumat ini saya tes. Saya butuh paling sedikit 6,5 ya. Wah udah 7 tahun berarti. Lama banget dah. Jadi perlu banyak latihan lagi. Dicari aja, Kak, Google aja. Dia banyak macam beasiswa itu. Ada yang dari supervisor, dari profesor. Karena itu tadi ya, mereka punya research grant dan butuh asisten lah istilahnya. Terus yang kedua, beasiswa dari kampusnya gitu ya. Jadi ada international student scholarship, ada juga.
Banyak kok beasiswa itu, nggak cuma LPDP, apalagi LPDP kan dari negara Indonesia ya, pemerintah Indonesia. AAS itu pemerintah Australia. Terus beasiswa dari pemerintah negara itu banyak. Kemarin saya nyoba yang Hungaria ya, Hungarium Stipendum. Itu saya lolos tahap pertama, tapi di tahap kedua yang menyeleksi itu orang dikti, itu gagal saya. Nggak tahu, mungkin saya udah ada track record ya sebagai penerima beasiswa pemerintah Indonesia. Mungkin, saya nggak tahu juga. Keren Kak, selalu berproses, semoga lancar urusannya. Amin amin, terima kasih Kak ya. I see, sekarang saya juga masih cari-cari beasiswa buat S3 Kak. Coba LPDP Kak ya. LPDP, terus apa ini namanya, semualah banyak itu ya, dicoba aja. Kita kan nggak tahu mana rezeki kita ya. Yang tugas kita cuma satu, ikhtiar, mencoba. Dan tips kalau dari saya, bagaimana caranya lulus beasiswa, cuma satu, nggak banyak-banyak, mendaftar. Ya, jelas ya. Tips dari saya agar lulus. Nah, itu dari dulu sampai sekarang, kalau ada tanya tips dapat beasiswa gimana, ya satu aja, mendaftar. Mau apa lagi? Yang jelas kalau Anda tidak mendaftar beasiswa, nggak perlu panjang lebar, 100% saya yakin Anda tidak lulus beasiswa. Ya namanya juga nggak daftar ya, gimana mau lulus dapat beasiswa ya Kak ya. Banyak, saya juga ini rencana mau daftar beasiswa dari pemerintah Arab Saudi, ada juga. Siap Kak, thanks ya, izin live Kak, lancar terus buat kedepannya. Siap, sukses. Bagi teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 yang mengalami masalah dalam perkuliahannya sama dengan saya, yuk kita sama-sama berjuang, dukung gerakan revolusi akademik ya. Kalau nggak gitu, nggak maju-maju ini pendidikan tinggi di Indonesia ya. Nilmawati, Alif, ini siapa ini, saya nggak tahu, sering komen juga. Kakak yang profilnya buku ya, atau apa ini? Yang mau bergabung di gerakan saya, buat video sama kayak yang ada di VT saya ya. Jadi kita sampaikan secara terbuka kepada Pak Prabowo, Mas Gibran selaku pemimpin tertinggi Republik Indonesia, untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di perguruan tinggi. Jangan lagi ada pejabat atau siapapun dengan mudahnya mendapatkan gelar doktor honoris causa, tapi ketika mahasiswa reguler yang bukan siapa-siapa dipersulit untuk mendapatkan gelar itu. Iya Mas, sukses selalu, semoga dilancarkan segala urusannya. Amin, terima kasih Kak. Ya, kalau Anda berani tampil aja teman-teman ya. Kalau saya mah berani. Saya mau dilaporkan. Saya kalau dipanggil Pak Prabowo sekarang juga, ya beli tiket dulu tapi ya, yang murah. Tiket pesawat ke Jakarta, saya siap. Ini saya satu rumah sakit semua, sakit flu, demam. Karena ini ya, iklim yang tidak menentu, hujan berhari-hari. Teman-teman gimana semua kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat semua ya, dimanapun kalian berada. Pak, uji instrumen data dilakukan sesudah menyebarkan kuesioner, bolehkah? Ya, kalau saya Mas, uji instrumen itu nggak ada.
ya, nggak perlu diuji. Kalaupun dibilang uji instrumen, ya langsung aja ujinya ketika disebarkan. Nah, gitu ya. Dan ujian instrumen yang paling krusial, yang paling penting adalah ketika sudah jadi tulisan artikelnya atau penelitiannya dan ketika disubmit ke jurnal. Nah, itu ujian yang sebenarnya. Ya, kalau artikel kita terbit di jurnal itu, terutama yang Scopus, berarti sudah teruji. Artikel instrumen data kita. Maksudnya kan seperti kuesioner ya, daftar pertanyaan wawancara. Kalau di Indonesia yang penting nurut sama dosen ya. Kalau Anda eman bahasa Jawanya, atau sangat menyayangkan nggak lulus gitu ya, nggak lulus kuliah, nggak mau di DO, ya nurut aja sama dosen. Karena di Indonesia kunci kelulusan adalah nurut. Kecuali Anda adalah pejabat, Anda anak rektor, anak dekan, anak orang besar, anak presiden, itu apalagi dosen. Rektor aja nurut sama Anda. Mau lulus berapa tahun pun jadi gitu ya. Kan udah banyak itu ya, yang kayak gitu ya. Iya bang, di Indonesia nurut sama dosen kayaknya nomor 1 deh. Iya. Karena feodalisme ya. Kita di Indonesia itu feodalismenya mengakar. Jadi udah ya kayak tradisi korupsi ya. Kayak sekarang ini pilkada, gimana? Kalian udah nyoblos apa belum? Saya udah nyoblos ya. Ada yang dapat serangan fajar nggak ini? Kalau Anda menerima serangan fajar, nah itu Anda sudah masuk ke dalam lingkaran setan korupsi. Jangan koar-koar korupsi, anti korupsi, koruptor, tapi Anda sendiri melakukan korupsi. Jangan ya, jangan pernah menerima serangan fajar dari siapapun. Integritas nomor 1. Golput, wah sayang banget ya kalau golput ya. Kalau dipaksa bagaimana Pak? Nggak ada dipaksa. Mana ada orang maksa ngasih duit. Ya, itu tergantung kita. Kalau berani tolak saja. Ya, cari rezeki yang halal banyak. Asal kita punya niat, bismillah, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Ya. Ini mob entahlah. Saya jarang ini live pakai HP, biasanya live pakai laptop. Ya, ini saya mau nyantai aja, nyantai selama 2 hari ini. Jumat saya nanti tes IELTS speaking. Sabtu tes listening, reading, dan writing. Jadi saya harus menenangkan pikiran, santai. Menyerap energi positif yang nanti akan saya keluarkan ketika tes IELTS nanti. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau gabung ini live saya, boleh juga ya, ngobrol-ngobrol bebas. Mas, maaf mau nanya, gimana dengan LPDP yang mengetahui sampean belum bisa menyelesaikan S3? Dimaklumi. Jadi sampai detik ini sudah hampir 1 tahun ya. Dari pihak penyelenggara beasiswa belum ada menghubungi saya. Kalaupun saya dihubungi, saya siap ya. Saya siap menghadap. Dan ya sayangnya belum ada
panggilan apapun ya. Jadi ya alhamdulillah mungkin mereka sedang abstain ya, sedang dibiarkan dulu saya seperti apa gitu kan. Saya yakin mereka udah nonton semua video saya. Jadi mungkin mereka saat ini tidak mengambilkan tindakan apapun karena mereka paham ya situasinya. Karena memang rumit sekali ya, kompleks karena melibatkan banyak orang dan sudah melibatkan lembaga. Mereka mau bertindak kan juga perlu hati-hati ya. Mereka sebenarnya saya berharap kampus saya itu, kampus S3 saya itu di blacklist oleh LPDP. Harapan saya. Cuma kan kasusnya cuma saya. Maksudnya yang berani berbicara ya. Kalau yang lain ya kita di Indonesia gini, coba siapa yang berani berbicara selantang saya? Ada nggak? Terutama kepada kampus ya. Kalau yang lain mungkin di sayang-sayang atau di ijazahnya gitu kan, makanya nurut tunduk gitu, dihina, direndahkan gitu ya oleh oknum-oknum dosen feodal ini. Mereka tahan mungkin ya. Kalau saya nggak terima ya. Meskipun dulu saya sebenarnya nurut revisi bolehlah, oke yuk revisi. Tapi ya nggak bisa karena sudah menyangkut personal. Mereka sudah tersinggung semuanya, sudah egoismenya itu udah kuat. Masa kalah sama mahasiswa gitu ya. Karena kita mahasiswa S3 ini di Indonesia tetap titelnya mahasiswa, bukan profesional. Beda dengan di luar negeri. Di luar negeri mahasiswa S3 dianggap profesional. Makanya ketika mahasiswa S3, ya ini terutama yang di Australia, di Eropa, di Inggris, di Amerika, itu sangat dihormati ya. Maksudnya tidak dibeda-bedakan dengan sesama dosen. Karena profesional itu maksud sesama peneliti gitu ya. Tidak ada direndahkan gitu ya. Ya, sukses terus Mister. Ya, terima kasih Kak. Wah, ini ngirim rose ya, makasih ya. Makasih Mas. Semoga dimengerti dan gak ada konsekuensi terkait dana yang sudah dikeluarkan. Semangat ya Mas. Amin. Ya, mudah-mudahan mereka mengerti. Kalaupun mereka tidak memblacklist kampus S3 saya, ya udah, itu kan hak mereka juga. Saya bukan siapa-siapa ya. Dan sebenarnya saya berharap ya keterangan di PD Dikti saya itu dikeluarkan gitu ya, atau drop out itu. Saya suka itu. Biar ada sejarah ya, mahasiswa S3 di kampus itu DO. Nanti asesor akan bertanya-tanya, kenapa mahasiswa ini di DO? Padahal statusnya aktif selama 7 tahun belakangan gitu ya. Itu nanti pasti jadi pertanyaan asesor ya, kepada prodi, kepada dekan dan rektor gitu ya. Harapannya sih ketika ada temuan itu nilai akreditasi turun, harapannya. Tapi agak susah. Mereka ini kan koneksinya kuat ke Dikti dan seterusnya. Salam sesama awardi. Salam Mas. Saya untuk saat ini tidak menyebut nama penyelenggara beasiswa ya. Biar saya tidak mau menarik nama alma mater penyelenggara beasiswa saya ini ke dalam kasus saya. Enggak. Saya menjaga marwah mereka karena ya penyelenggara beasiswa saya itu sudah sangat baik sekali ya, memberikan bantuan dana beasiswa untuk saya kuliah. Jadi saya nggak mau menarik mereka. Biar ini jadi urusan pribadi saya dengan kampus saya. Ya, terima kasih ya Mas Muzai. Semangat juga. Sukses apapun yang Mas Muzai lakukan ya. Ya, apalagi yang mau ditanya teman-teman? Ada yang sudah nonton video saya nggak?
Nah, gimana komentarnya? Coba. Ini saya sedang membuat gerakan revolusi loh. Harus revolusi. Kalau nggak bisa. Video apa mas? Cobalah cek itu di VT saya. Ya, terus gimana pendapat Anda? Bagus nggak? Atau saya cuma malu-maluin diri sendiri gitu. Ya, yang belum nonton VT saya coba ditonton. Yang terbaru. Siap cek, mantap. Ya. Kezia Fashion. Ban tubeless. Wah, ini tukang ban tubeless juga ikutan join. Live saya nggak ada apa-apanya ya, nggak ada joget, nggak ada hiburan. Ya ngobrol santai aja, apa aja lah bebas. Itu CH. Oh. Ini akun-akun ini ya, akun fake semua ini kalian ini. Kenapa nggak berani tampil ya? HP sama udah nggak kuat kayaknya buat buka TikTok ya, live. Saya nggak tahu kenapa. Ini terlempar-lempar. Sambil nunggu waktu Isya ini teman-teman ya. Kalau di daerah saya di Aceh jadwal sholat mundur ya. Beda 1 jam dengan atau setengah jam dengan Jakarta ya. Osama shopping. Apa jadi kelinci? Apa bisa buat kelinci? Oh iya. Alhamdulillah. Makasih loh, ini Four Seasons. Hater apa ya? Fans itu sebenarnya seperti koin yang bolak-balik ya. Jadi sebenarnya sama-sama ini, sama-sama perhatian ya. Cuma perhatiannya beda. Kalau ya, itu biasa aja. Dan kalau haters itu sebenarnya tetap tertarik dengan kita. Cuma dari sudut negatif. Biasa. Malaikat dan setan. Wah, harus ada setan itu. Gimana bisa kita bilang malaikat kalau nggak ada setan? Signalis sampean ngelek mas. Oh iya. Bukan, saya nggak tahu ini sinyal atau apa ya. Cuma memang kurang ini sih. Kurang apa ini namanya? Kurang lancar ya. Entah dari HP, entah dari mana. Yuli aja. Mas Muza ini masih wordy, masih kuliah atau gimana mas? Atau udah alumni, udah lulus? Siktus TM. Cocok jadi Jose Judol. Aduh, nggak boleh mas. Judol itu haram. Judi online ataupun offline haram. Alhamdulillah udah lulus mas. Dulu sampean yang mengumpulkan kami dalam grup perpindahan kampus. Oh iya, mantap. Ya. Ya alhamdulillah ya, bermanfaat ya grup itu ya. Ya saya gimana ya? Tujuan saya buat grup itu ya
murni untuk ya. ya ini. Ya, Gimana? udah bisa. Mau di mana? Jangan dimarahin mama. Di bawah aja. Di bawah aja. Oke. Aku bisa kan? Ya, alhamdulillah ya. Jadi tujuannya memang membantu aja. Dan terutama kan karena email ini ya, milis kita itu kan udah nggak aktif ya, nggak entah kenapa nggak dilanjutkan lagi ininya intake 2018 normal, terombang-ambing corona dan selesai 2021, mantap. Sama kita ini jadi memang COVID itu luar biasa ya. Seandainya nggak ada COVID mungkin saya bisa lulus tepat waktu ya. Itu terutama ya gara-gara COVID, topik penelitian saya berubah. Karena nggak mungkin lagi melakukan penelitian yang sebelumnya yang offline. Dan promotor saya nggak begitu membantu. Coba mana promotor ataupun dosen pembimbing yang betul-betul membimbing di Indonesia ini? Kayaknya 1:1000 gitu ya. Yang betul-betul membimbing mahasiswa dan mendorong gitu ya, membantu kelulusan kita. Jarang. Kalau udah ya sebaik-baiknya dosen pembimbing ataupun promotor, ketika ujian ujung-ujungnya kalau ada kesalahan sedikit dia nggak mau disalahin, yang disalahin kita gitu. Padahal semuanya atas arahan dia gitu ya. Cuci tangan lah istilahnya. Harusnya kalau dosen pembimbing membela, karena kan apapun hasil dari bimbingan mahasiswa itu kan tidak terlepas dari arahan dari dosen pembimbing atau promotor ya. Harus dibela gitu. Gitu, itu kalau saya ya. Meskipun dicecar habis-habisan oleh penguji. Mana itunya membuat ningkat.